Siapa yang gak tahu aplikasi hit satu ini? Ya, TikTok. Aplikasi nomor 1 di App Store. Tapi tahu gak sih, ternyata pendirinya sendiri belum pernah main TikTok. Terus kok bisa sih TikTok ini jadi sukses? Oke, simak terus saja kisah inspirasi dari pendiri TikTok ini. Zhang Yiming lahir pada tahun 1983. Ia adalah lulusan Software Engineering di Nankai University, Tianjin, China. Zhang adalah tipe orang yang sangat menyukai bisnis. Keputusannya untuk terjun dalam bisnis teknologi adalah keputusan yang sangat tepat. Agustus 2012, Zhang meluncurkan situs media informasi bernama Toutiao. Situs ini berkembang dengan sangat cepat dan menjadi salah satu media paling populer di Tiongkok. Bahkan pada tahun 2016, jumlah pengguna aktif harian Toutiao mencapai 78 juta. Sampai September 2017, Toutiao memiliki 120 juta pengguna aktif harian dan dilaporkan situs ini udah bernilai 20 miliar US dollar. Wow, gak puas nih dengan konten teks berita. Toutiao juga meluncurkan fitur saluran videonya pada Mei 2015. Dengan fitur ini, pembuat konten bisa mengunggah video singkat mereka di platform dan algoritma Toutiao akan merekomendasikan video kepada para pengguna. Langkah untuk meluncurkan fitur video di platform Toutiao adalah langkah yang tepat. Pada tahun 2016, video Toutiao berhasil diputar 1 miliar kali per harinya. Hal ini menjadikan platform video pendek Toutiao yang terbesar di China pada saat itu. Tampaknya keberhasilan fitur video di Toutiao menyadarkan Zhang Yiming untuk lebih berfokus pada platform berbagi video pendek. Di sisi lain, hadirnya aplikasi Musical.ly yang saat itu sedang viral di China semakin memantapkan Zhang Yiming untuk meluncurkan platform yang fokus pada berbagi konten video pendek sekaligus menjadi penantang Musical.ly di sektor bisnis ini. Akhirnya pada bulan September 2016, Zhang Yiming bersama ByteDance merilis aplikasi berbagi video pendek yang bernama TikTok. Perkembangan TikTok juga terbilang cepat. Apalagi pada tahun 2017, TikTok berhasil mendapatkan investasi sebesar 20 juta US dollar loh, atau yang setara dengan 288 miliar rupiah. Dengan suntikan dana ini, jelas semakin memudahkan TikTok untuk memperluas pasarnya, termasuk ke Indonesia juga. Pada bulan September 2017, TikTok mulai berkembang di Indonesia. Gak lama berselang, perusahaan industri TikTok Beijing ByteDance Technology membeli Musical.ly dengan harga 1 miliar US dollar tepatnya pada tanggal 9 November 2017. Akuisisi tersebut mengisyaratkan kalau Zhang Yiming, sang pendiri aplikasi TikTok, sangat serius dengan bisnis aplikasi berbagi video pendek ini. Dan hal ini juga semakin menegaskan Beijing ByteDance Technology sebagai penguasa pada bisnis ini. Nama TikTok kian hari kian membesar. Berdasarkan laporan Sensor Tower, TikTok sukses mencatatkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh di App Store. Dilansir Business Insider, aplikasi ini diprediksi udah diunduh 45,8 juta kali di kuartal pertama pada tahun 2018. Hampir semua pengguna TikTok adalah dari kalangan anak muda dan kaum millennials. Bahkan hal ini juga udah diakui oleh Zhang Yiming, sang pendiri aplikasi TikTok. Ia mengutarakan kalau TikTok ditujukan untuk anak-anak muda. Karena hal itulah, Zhang Yiming gak pernah membuat rekaman video dari aplikasi ciptaannya ini. Kesuksesan ini cukup mengherankan, mengingat aplikasi ini dikembangkan dalam waktu yang cukup singkat. Laporan menyebutkan kalau TikTok dikembangkan oleh 8 orang dari ByteDance dalam waktu hanya 200 hari aja loh. Tapi pencapaian yang mencengangkan ini bukan berarti nggak ada rintangan yang harus dilalui. TikTok dibuat tak berkutik ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk memblokir aplikasi ini pada tanggal 3 Juli 2018 karena seringnya memberikan konten yang tidak mendidik untuk penggunanya. Namun, blokir TikTok kembali dibuka pada tanggal 10 Juli 2018 setelah CEO TikTok langsung meresponnya dengan menyambangi kantor Kominfo di Jakarta. Selain kasus pemblokiran, Zhang Yiming, pendiri aplikasi TikTok, juga dikabarkan mengalami konflik dengan pengusaha kenamaan asal Tiongkok, Pony Ma Huateng, selaku CEO dari Tencent. Raksasa internet Tiongkok itu dan ByteDance tersandung kasus plagiarisme, di mana menyangkut aplikasi TikTok yang disebut meniru platform video milik Tencent Weishi. Akibatnya tautan ke TikTok melalui aplikasi WeChat dan QQ akhirnya diblokir. Yiming sendiri kini dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Tiongkok. Forbes melaporkan kalau tahun 2013, pria ini berhasil masuk dalam daftar 30 orang terkaya di bawah umur 30 tahun. Menurut data dari Forbes 2018, kekayaan bersih Zhang Yiming ini mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 56 triliun rupiah. Wow,
Kini di usia yang telah menginjak kepala 3, Zhang Yiming digadang-gadang akan semakin sukses, mengingat perusahaan yang dibangunnya terus tumbuh dan berkembang. Gak ada kisah yang jalannya mulus-mulus aja. Makin besar rintangannya, semakin besar juga kemungkinan untuk kita terbang. Semoga kisah ini menjadi inspirasi ya. Oke deh, segitu aja video dari aku. See you at the next video. Bye-bye.